Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane gantikan Hmm. Pak Anam dulu sementara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah insyaallah. Alhamdulillah, teman-teman Yayasan Berlian, mohon maaf atas kendala teknis. Kita bisa bertemu lagi, Sorbat ORSP yang budiman, dalam acara olahraga sore di bulan Ramadan, insya Allah selalu sama Dokter Deta, Tanu Wijaya SPKFR. Untuk sore hari ini, kita akan membahas sedikit tentang stretching agar selalu prima saat memburu Lailatul Qadar. Ini Dokter Deta ininya juga background-nya juga sudah masjid nih. Masalah. Mudah-mudahan dengan fisik yang prima ketika kita sedang beriktikaf, amal-amalan yang atau ibadah kita ketika sedang beriktikaf juga bisa bisa lebih baik kualitasnya. Kita juga berkurang ngantuknya, kemudian pegal-pegalnya berkurang, sehingga mudah-mudahan esok paginya bisa beraktivitas seperti biasa. Mangga, karena sudah terlalu molor, dipersilakan kepada Dokter Deta untuk memulai materi. Mangga, Dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata li qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wafilah rahimakumullah, untuk kali ini kita akan coba untuk bagaimana kita intinya adalah kita mau beriktikaf, tapi kita juga ingin terhindar dari pegal-pegal otot saat iktikaf, ya, terus tidak terjadi nyeri pinggang gitu kalau misalnya kelamaan tilawah dalam posisi begini gitu. Nah, begitu. Nah, ini yang akan kita coba ya untuk simpel, sebetulnya simpel. Jadi intinya adalah sore ini bagaimana kita melakukan stretching atau peregangan dengan lahan yang sempit lah istilahnya, lahan sempit ketika kita beriktikaf. Tapi kalau zaman sekarang ya iktikafnya nggak sempit-sempit amat ya, karena memang tidak beramai-ramai ya. Tapi ya kita kondisikan lah ya. Mudah-mudahan kan ini juga tahun depan, mudah-mudahan video ini masih ada, jadi kita bisa menggunakan lah ya untuk bagaimana cara kita stretching dalam posisi yang iktikaf. Jadi kita akan coba untuk gitu ya. Jadi dengan lahan yang ada, kita coba untuk stretching. Stretching ini merupakan olahraga atau gerakan-gerakan fleksibilitas, dan yang akan dibahas di sini bukan yang kardio atau bagaimana ya, tapi bagaimana dengan lahan yang ada kita bisa tetap menghindari kekakuan otot dan nyeri otot ketika akan olahraga stretching ini, termasuk olahraga fleksibilitas ya, dan kalau kita bicara tentang olahraga fleksibilitas, itu tujuan dari olahraga fleksibilitas adalah dua organ, yaitu otot dan sendi. Nah, otot dan sendi ini nanti pada akhirnya, baik. Nah, jadi ya kalau kita bicara tentang stretching ini termasuk ke dalam olahraga fleksibilitas. Nah, dan fleksibilitas ini targetnya dua organ ya, otot dan sendi. Nah, otot dan sendi ini merupakan dua organ yang sering terjadi kekakuan bila kita berada dalam satu posisi terus-menerus. Kalau kita bicara tentang iktikaf, maka kita banyaknya kan tilawah, terus kita sholat, gitu. Nah, kalau sholat memang ada gerakannya. Kalau tilawah itu memang mau tidak mau kita berada di dalam satu posisi terus-menerus. Nah, otot tersebut akan sebetulnya kalau kita diam itu, otot itu bukan istirahat sebetulnya. Jadi ketika kita diam itu menjaga satu posisi tertentu, otot tidak istirahat. Ya.
Bahkan ketika tidur pun tidak semua otot istirahat. Walaupun kalau tidur itu sebagian besar otot istirahat. Tapi ketika kita duduk saja, itu otot tidak beristirahat, tapi otot menjaga postur. Nah, otot tubuh kita itu menjaga postur. Makanya otot-otot yang bekerja ketika kita duduk kebanyakan adalah otot-otot postural. Nah, ketika bekerja terus-menerus, maka yang terjadi adalah kekakuan dari otot. Seperti itu yang berujung pada kekakuan sendi. Yang kedua bisa juga terjadi nyeri. Kenapa? Karena kontraksi otot yang terus-menerus itu bisa menimbulkan nyeri. Nah, sehingga tujuan dari fleksibilitas ini adalah meningkatkan luas gerak sendi, ya, yang dengan cara membuat ototnya lebih fleksibel dan sendinya lebih fleksibel, seperti itu ya. Nah, ini mah parameternya ya. Jadi sebenarnya tahu dari mana kita fleksibel atau enggak memang ada caranya. Nah, ini jadi kalau kita mau berbicara tentang stretching itu apa? Lari itu stretching bukan. Jadi kadang-kadang kita salah memahami tentang stretching. Kayak gitu. Stretching adalah olahraga fleksibilitas. Jadi kadang kita pemanasan dulu, stretching dulu. Terus gimana? Lari di tempat. Itu bukan stretching sebetulnya. Karena disebut pemanasan betul, warming up, tapi bukan stretching. Yang dimaksud dengan stretching adalah kita meregangkan otot hingga di atas batas regangan maksimal. Sekali lagi, kita meregangkan otot hingga di atas batas regangan maksimal. Nah, coba bisa bisa dilihat ya di gambar yang ada garis-garis ini. Kalau yang gambar paling bawah itu adalah ketika otot berkontraksi. Nah, jadi serabut-serabutnya itu saling beroverlap, otot berkontraksi maksimal. Terus ketika otot eh, berkontraksi biasa, maka dia masih masih bertautan tapi tidak overlap. Nah, lalu ketika relaksasi itu rileks, ototnya rileks, itu maka dia meregang, ya, tidak bertautan. Nah, disebut stretching apabila ya, antara serabut otot itu dia sedikit di atas regangan maksimalnya. Begitu. Jadi stretching itu adalah sedikit regangannya di atas rileks gitu. Di atas rileks. Jadi kalau kita rileks, nah kalau stretching itu adalah diregangkan lagi di atas rileks, itu disebut dengan stretching. Inilah yang berfungsi untuk membuat otot tidak kaku gitu. Jadi mulai sekarang ya kita para member Yayasan Berlian mulai melek literasi olahraganya, bahwa selama ini kita udah stretching dulu, gimana caranya jalan di tempat, lari di tempat itu bukan stretching tapi kardio gitu. Lari di tempat itu termasuk formnya bisa gitu, tapi dia adalah kardio gitu ya. Nah, kalau stretching itu begini, meregangkan otot sampai sedikit di atas batas maksimal regangan. Nah, ini FITP yang pernah saya bahas ya. Frekuensinya, intensitasnya, time-nya bisa 2 kali 30 detik, 6 kali 10 detik ya, 10 hitungan lah ya, 3 kali 15 hitungan, 9 kali 5 hitungan, itu bisa ya, seperti itu. Nah, sekarang ini memang singkat saja, banyak ya untuk stretching untuk tungkai atas atau lengan, terus stretching untuk otot batang tubuh, dan stretching untuk otot-otot kaki gitu. Tentu disesuaikan dengan SIPT-nya. Jadi bisa intensitasnya dia diregangkan sedikit di atas regangan maksimal. Terus untuk time-nya atau waktunya dia tadi hitungannya ya, sekian kali sekian, sekian kali sekian, nah gitu. Nah, gitu. Nah ini dalam sholat pun sebetulnya sudah ada gerakan stretching. Nah, ini boleh disimak ya, bahwa contohnya dalam posisi ruku, maka yang kita stretching itu adalah mulai dari otot betis belakang atau disebut gastrocnemius, otot paha belakang atau otot hamstring, otot bokong atau gluteus maximus, sama otot punggung, otot paravertebra. Ini ketika ruku ya. Jadi yang terstretch itu otot-otot berikut ini. Oke. Yang kedua, ketika sujud. Nah, ketika sujud itu yang terstretching juga ada beberapa. Yang pertama adalah otot dada, ya, otot pectoralis mayor dan minor. Kenapa? Karena sujud itu kan kita disunahkan, tata cara sujud itu adalah dengan merendahkan bahu kita dan mengangkat sisi kita. Jadi menjauhkan sisi kita dari batang tubuh gitu ya. Nah, itu ada otot dada, pectoralis mayor minor, dan otot bahu depan, deltoid anterior.
Nah, lalu ketika duduk di antara dua sujud dan tahiyat, otot-otot yang digerakkan adalah otot-otot betis depan atau tibialis anterior dan otot telapak kaki, otot plantaris, terutama yang kaki kanan, begitu. Itu betul-betul diregangkan otot plantarisnya. Nah, begitu. Nah, jadi ini juga sebenarnya dalam salat itu sudah terkandung gerakan stretching, begitu, sehingga memang sudah membantu ketika misalnya kita udah tilawah beberapa uh, halaman gitu ya, beberapa waktu, maka dengan sholat saja itu sudah merupakan sudah mengandung gerakan-gerakan stretching untuk otot-otot tersebut, gitu ya. Jadi itu cukup sebetulnya. Bagaimana kalau kita mau menambah stretching saat kita misalnya duduk? Ketika itikaf ini kita berbasis duduk. Kenapa? Karena kan kita tidak berjalan kaki jauh atau bagaimana gitu ya. Tidak juga dengan stretching yang balistik, melempar badan ke samping, ke kanan, ke kiri, melempar badan ke belakang seperti itu. Tidak gitu ya, tidak dengan gerakan yang ritmik. Jadi ketika stretching saat itikaf ini, terutama kalau misalnya itikafnya banyakan, itu biasanya berbasis duduk dan berbasis stretching yang kaki. Oke, nah di sini saya akan peragakan gerakan-gerakan stretching yang itu bisa kita lakukan saat saat berbasis duduk ya. Mungkin ini bisa terlihat ya, bisa terlihat. Jadi misalnya ketika kita ini saya sengaja pakai sarung supaya real gitu. Misalnya kita sudah dalam posisi ini ya, tilawah. Kita sudah tilawah, posisi tertentu, mungkin juga ada yang menopang seperti ini, boleh. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa yang terjadi kekakuan adalah otot-otot betis yang melipat, ya, lalu otot-otot pinggul dan bokong, dan otot-otot punggung. Otot-otot punggung itu kontraksinya paling gede ketika kita duduk seperti ini, gitu. Dia paling besar kontraksinya. Nah, makanya salah satu yang nanti kita regangkan adalah otot punggung. Jadi kalau ikhwafillah nanti beritikaf ketika sudah selesai tilawah, misalnya, kita boleh simpan sambil murojaah juga bisa, sambil sholawat juga bisa, sambil zikir juga bisa. Kita stretching. Stretching yang pertama yang bisa dilakukan adalah kita meregangkan kaki ke depan. Regangkan ke depan, yang dilakukan adalah raih ujung kaki seraih mungkin. Tadi ya hitungannya ya bisa 2 kali 30 hitungan atau 3 kali 15 hitungan dan sebagainya gitu ya. Nah, bisa seperti ini atau kita bisa sambil zikir subhanallah 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 subhanallah, sambil zikir subhanallah subhanallah subhanallah. Sudah. Setelah itu kita ganti posisi. Satu kaki ditekuk, raih lagi kaki. Kita bisa sambil zikir subhanallah 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 subhanallah. Kalau 2 kali 30 kan berarti ya tambah 3 lah gitu ya. 33 gitu ya, kita bisa sambil kita zikir subhanallah 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 33. Udah gitu kita ulangi lagi 33 lagi. Alhamdulillah 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 33 lagi. Oke. Ganti posisi sekarang, kaki yang ditekuk adalah kaki yang kanan. Raih lagi, kembali lagi ya, 2 kali 30 hitungan boleh, sambil zikir juga boleh. Subhanallah 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 dan seterusnya. Oke, setelah ini satukan kedua kakinya, tentukan dada kita ke kaki. Gini ya. Sama kita bisa sambil zikir 2 kali 30 ya. Bolehlah 2 kali 33 gitu ya kalau zikir gitu. Ya. Sudah. Kalau sudah. Sekarang kembali selonjorkan lagi, tapi satu kaki disilang begini, satu kaki disilang. Ya. Saya contohkan ini kaki kanan dulu disilang. Tangan kiri kita begini. Nah, jadi kalau kita lihat dari posisi samping jadinya begini. Ya. Sekali lagi ya. Kaki kiri kita
Kaki kanan kita boleh disilang begini. Nah, lalu tangan kita begini, badan kita tegak. Nah, kalau tadi yang gerakan-gerakan tadi itu meregangkan otot-otot hamstring, paha belakang, dan otot gastrocnemius di belakang. Kalau ini juga meregangkan otot-otot bokong, ya, otot-otot bokong, dan otot bokong bagian dalam di dekat di daerah pinggul, juga otot-otot batang tubuh, otot-otot rotasi, otot-otot batang tubuh untuk rotasi, untuk memutar. Ya, sekali lagi hitungannya boleh 2 kali 30 atau 2 kali 33 boleh. Seperti itu ya. Oke. Sekarang ganti kaki. Ganti kaki. Kalau tadi kaki kanan, sekarang kaki kiri. Kaki kiri begini, ya. Tangan kanan ke depan, menyilang di kaki, lalu badan kita lurus. Nah, ke pinggir. Bisa dilihat ya bahwa otot batang tubuh saya memutar. Begini. Juga otot pinggul sebelah sini kita regangkan. Nah, oke. Jadi seperti ini boleh. Tadi 2 kali 30 hitungan. Sambil zikir juga boleh. Nah, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Oke. Setelah ini, kita lakukan adalah emok. Ya, ibu-ibu mungkin tahu emok ya. Bapak-bapak juga. Kita emok begini. Yang akan kita coba regangkan, bahasanya adalah otot pinggul bagian yang di belakang, gitu ya, dan otot tubuh bagian kanan sampai ke tangan, sampai ke lengan atas. Caranya begini, ambil telinga, lalu tarik ke pinggir, gitu ya. Ambil telinga, tarik ke pinggir. Jadi ini kaki yang di depan ya, kaki yang di depan kanan, maka tangan yang di depan pun, tangan yang ke atas pun yang kanan. Tarik seperti ini sehingga kita meregangkan otot di bagian kanan kita. Nah, ini ya. Sama, hitungannya boleh sambil zikir 2 kali 33 hitungan ya. Begitu. Oke. Lalu gantian. Posisi emok lagi sekarang kaki kiri yang di depan. Kalau kaki kiri yang di depan berarti tangan kiri yang ke atas. Oke, begini. Gak usah sampai ke atas juga ya. Pokoknya begini lah ya. Nah, begitu. Begini, tadi saya mencontohkan. Terus tarik. Nah, tarik ke sebelah kanan. Tarik ke sebelah kanan. Jadi yang kita regangkan adalah mulai dari otot lengan, ya, triceps, terus otot-otot tubuh di bagian kiri dan otot pinggul bagian kiri. Nah, oke. Sambil zikir lagi ya, 2 kali 33. Nah, sekarang berikutnya yang kita coba regangkan adalah nih. Saya coba dari pinggir ya. Kita regangkan adalah otot betis depan, gitu ya. Otot betis depan dan otot paha depan. Caranya mudah. Jadi kita duduk Jepang aja ya. Jadi kita kayak duduk Jepang begini, dan yang dengan begini saja kita sudah bisa merasakan otot betis bagian depan kita terregang, terstres. Nah, kita coba regangkan otot paha bagian depan. Caranya adalah tinggal merebahkan badan ke belakang. Dengan begini, otot paha bagian depan itu sudah teregang. Nah, dengan begini teregang. Gitu ya. Ya, kalau mau sampai belakang seperti ini juga boleh gitu ya, seperti itu. Tapi begini saja sudah cukup sebetulnya. Jadi dengan begini si otot quadriceps lah ya, kita juga mengenal otot quadriceps, otot paha bagian depan itu dengan begini sudah teregang. Nah, setelah itu kita masuk ke peregangan bagian lengan. Ya, kalau tadi kan kita dipakai untuk tilawah ya. Jadi bagian lengan. Kalau tadi di sholat kita udah bisa meregangkan yang pektoral. Sekarang yang bagian belakang nih belum teregang. Caranya begini. Siku kita di depan wajah, lalu dorong. Nah, ini meregangkan otot-otot bahu belakang. Kan kalau di sholat tadi
otot dada dan otot bahu depan ya, deltoid anterior. Nah, ini meregangkan otot bahu belakang, otot bahu tengah, dan otot-otot di sekitar skapula. Skapula itu apa ya? Skapula itu tulang belikat. Nah, otot-otot yang menempel di tulang belikat. Nah, ini sebenarnya dengan gerakan ini saja, dia yang teregangnya bisa sampai ke ujung otot-otot yang menempel di tulang belikat yang sampai ke ujung bawah punggung. Nah, karena dari otot yang di tulang belikat itu ada yang menempel sampai punggung bawah, gitu ya. Itu gantian, nah ganti tangan, begitu. Sama dengan sisir ya. Itu. Oke. Nah, berikutnya adalah kita regangkan otot ini kita, otot tangan kita. Jadi tangannya ditekan ke belakang begini. Nah, ke belakang begini. Nah, lalu gantian ke sebelahnya. Pegel pegang mushaf gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang tekannya ke bawah gitu. Sama ya 2 kali 30 gantian. Gitu. Oke. Dan jangan lupa terakhir yang harus kita regangkan adalah otot-otot leher. Kenapa? Karena ketika kita membaca mushaf begini, maka leher itu tunduk sekitar mungkin sekitar 30 derajatan lah kalau posturnya bagus. Nah, ketika leher tunduk 30 derajat itu, berat yang ditanggung oleh leher itu hampir 2 kali lipat dari beban kepala kita sebetulnya. Kalau kita tegak begini, maka yang ditanggung adalah beban kepala kita. Tapi ketika kita tunduk begini, dia hampir 2 kali lipat dari beban kepala kita yang ditanggung oleh otot leher. Makanya itu harus diregangkan juga. Cara regangkan adalah kita menarik ke arah serong kanan dulu. Nah, ke arah serong kanan, tapi tunduk lihatnya ke serong kiri bawah. Nah, lihatnya ke serong kiri bawah. 2 kali 33. Berikutnya ke serong kiri. Kita tarik ke serong kiri lehernya. Serong kiri, tapi lihatnya ke serong kanan bawah lihatnya. Gitu. Ya, seperti itu. 2 kali 33 boleh. Terakhir, peregangan leher. Kalau tadi ke serong depan ditariknya, sekarang ditariknya ke serong belakang. Dan lihatnya ke atas. Sekali lagi ya, ditarik ke serong belakang, lihatnya ke atas untuk meregangkan otot leher yang bagian depan. Nah, jadi ditarik ke serong belakang, lihatnya ke atas. Oke, begitu. Sekarang gantian. Nah, serong depan, lihatnya ke atas. Begitu. Oke. Begitu mungkin ya bagi rekan-rekan member Berian Foundation, itu mungkin yang bisa saya share. Boleh dengan ini kita berdiskusi ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada? Oke, silakan. Ini dari Pak Ucup. Nanya dok, apakah dengan stretching ini bisa mengurangi resiko sedentari yang biasa dokter sampaikan bahwa maksimal duduk 30 menit? Oke, ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ini adalah fakta yang mulai saya share ketika fit camp kita ya. Ketika fit camp kita. Iya betul. Jadi salah satu yang bisa dilakukan untuk mencegah kita sedentary yang duduk 30 menit itu adalah dengan stretching. Jadi tidak usah kardio atau bagaimana. Kalau kardio mah udah nanti aja sore sesi khusus misalnya. Kebugaran itu sesi khusus sore atau petang sesi sore. Kalau stretching itu bisa dilakukan di meja kerja, di tempat ibadah kayak gitu. Tentu kalau misalnya kita di meja kerja ditambah stretchingnya mungkin sambil berdiri bisa gitu ya. Bisa ditambah dengan stretching yang sambil berdiri. Jadi itu betul bisa. Gitu. Jadi ya itu kan tidak sampai berapa menit ya. Kalau ini ya begitu dokter Patu bisa gitu. Terus kalau stretching ini selama itikaf itu berapa lama, dok? Jadi 30 menit, 60 menit? Nah, begini sebetulnya stretching itu kalau menurut penelitian kalau kerjanya dinamis sehari itu cukup 2 kali stretching sebetulnya sehari.
Saya itu cukup 2 kali stretching kalau orang yang kerjanya dinamis. Jadi misalnya kerja lapangan dinamis kayak gitu. Nah, ketika pada orang yang duduk saja kerjanya, termasuk ketika itikaf, maka sehari itu dianjurkan lebih gitu. Nah, lebihnya berapa memang dari penelitian saya belum menemukannya. Tapi kalau reasonable-nya, kalau misalnya katakanlah kita mengacu pada agama kita saja, gitu ya, kita bisa stretching setidaknya sehari 10 kali, gitu ya. Sehabis sholat, sebelum sholat. Ini bukan bukan ketentuan yang pasti dalil sih ya sebetulnya. Tapi karena sholat itu sendiri kan kita mengistirahatkan tubuh kita, termasuk meregangkan otot-otot kita. Nah, jadi mau tidak mau berarti kita katakanlah dari jumlah rakaat saja sudah 17 kali stretching kan, dari jumlah rakaat saja itu sudah 17 kali stretching. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kerjaannya di atas duduk-duduk saja bisa lebih banyak ya, misalnya 10 kalian juga bisa. Karena kan kalau stretching itu hanya makan waktu paling 2 menit ya, stretching itu hanya makan waktu 2 menit. Nah, yang di sini dipentingkan adalah untuk stretching itu, intensitas stretching itu adalah di atas regangan maksimal. Jadi kalau misalnya dengan begini misalnya atau misalnya dengan begini misalnya hanya begini itu tidak belum stretching. Stretching harus ditarik. Nah, harus ditarik begitu karena harus di atas regangan maksimal. Itu yang penting untuk diketahui oleh kita bahwa ketika kita stretching itu regangannya di atas regangan maksimal. Begitu. Jadi memang tidak ada ketentuan, tapi kalau kalau kerjanya duduk-duduk saja berarti harus lebih ya mungkin 5 sampai 10 kali juga. Karena di sholat saja sudah 17 rakaat kan, 17 rakaat 17 kali gitu. Mungkin begitu, Dokter Fatus. Itu kan kalau apa namanya kita teh kalau itikafnya suka suka pegel ya, terus suka dikeletak-keletakin gini, tulangnya kertak kertak kertak. Nah itu termasuk stretching atau sebaiknya disarankan atau tidak disarankan? Oh iya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya di totok gitu, jadi totok, nah seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi sebetulnya itu bukan termasuk stretching. Itu adalah termasuk teknik joint mobilization. Teknik joint mobilization memang di dalam dunia terapi fisik, dan rehabilitasi itu dikenal. Jadi ada tuh gerakan-gerakan manipulasi yang membuat sendi itu berbunyi. Jadi ketika oleh terapisnya digerakkan, sendinya berbunyi kertak-kertak itu memang ada kayak gitu. Di dunia kiropraktik juga memang ada ya begitu. Tapi kalau di Indonesia kan kiropraktik tidak terlalu famous ya, tidak terlalu dikenal. Ya. Jadi dunia fisioterapi itu joint mobilization disebutnya. Begini, kalau dilakukan oleh profesional yang saya katakan tadi itu berguna. Kalau dilakukan oleh yang tidak bukan tidak profesional ya, katakanlah kita tidak paham ya si alur sendi itu bagaimana ya, kan ada jenis sendi itu beda-beda nih, alur gerakan sendi itu gimana, sehingga kan contohnya sendi jari sebelum dibunyikan seperti itu harus diapain dulu, harus diregangkan dulu, harus diapain dulu. Kalau kita yang tidak paham begitu, itu memang sudah diteliti bahwa dia malah meningkatkan risiko keausan sendi. Nah, risiko keausan sendi. Jadi tulang rawan sendinya itu jadi cepat aus kalau misalnya ditotok-totok kayak gitu. Mungkin ketika mudanya tidak terasa ya, tapi terasanya ketika sudah berumur gitu ya, sudah mulai pembentukan kolagennya menurun, pembentukan kolagen tulang sendinya menurun. Nah, itu udah mulai terasa tuh nanti terkikis dan mudah kaku dan mudah nyeri gitu. Ini yang dinamakan nanti pada akhirnya dinamakan dengan osteoartritis. Osteoartritis adalah dia penyakit degeneratif. Dia degeneratif atau kemunduran dari kondisi sendi, terutama tulang rawan. Tulang rawan yang makin terkikis, sehingga nanti tulang kerasnya jadi terbuka, jadi linu nanti tuh. Tulang keras ketemu tulang keras gitu ya. Nah, itu menyebabkan gesekan antar tulang jadi meningkat dan akhirnya nyeri. Nah, ini yang disebut dengan osteoartritis. Sehingga
segala hal yang membuat sendi mudah terkikis itu harus dihindari, termasuk ya tadi ya sampai berbunyi kotak-kotak seperti itu yang tidak dilakukan oleh profesional. Jadi yang kotak-kotak itu memang ada, tapi dilakukan oleh orang lain, oleh terapis gitu. Jadi bukan oleh sendiri gitu, oleh terapis. Saya pribadi gitu, ketika kalau misalnya melakukan kotak-kotak dibandingkan dengan oleh orang lain gitu, oleh terapis ya lebih baik dilakukan oleh terapis. Jadi kalau misalnya itu di kotak-kotakannya oleh saya gitu ya, misalnya saya sambil berterapi gitu, itu bisa gitu. Tapi kalau dilakukan oleh sendiri itu meningkatkan resiko untuk terjadinya pengikisan tulang rawan sendi. Begitu dokter Patuh. Makanya kan suka jadi ada iklan ya, kan ya di TV-TV pelumas sendi, melumasi sendi atau seperti apa. Sebetulnya dia itu kalau sudah terjadi itu tidak signifikan dalam melumasi sendi. Nah, itu sendi itu bisa tetap terlumasi dengan baik kalau tulang rawannya itu masih bagus. Supaya tulang rawannya tetap bagus, kita jangan membuat terjadi meningkatkan gesekan antar tulang rawan. Begitu dokter Pak. Iya dok, alhamdulillah kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tapi ini kriopraktik ini memang menarik ya. Soalnya kan kalau ke barber itu suka diketok-ketok dan Nah, kepalanya. kalau boleh saya komentar ya dokter Patu, Ya. ketika ke barber itu minta untuk tidak dipalitekan gitu ya, minta untuk tidak Mohon. begitu. Kenapa? Karena di sendi ini pun ada tulang rawan. Jadi di leher kita pun ada tulang rawan namanya sendi facet, sendi zigoapofisial antara antara tulang belakang itu ada sendi zigoapofisial dan itu bisa terjadi kausan kalau sering diketek-ketekan. Jadi kalau ke barber itu minta untuk tidak begitu. Punten mau nanya dok? Siap. Ya. Tapi rasanya enakan, emang bener enakan gitu. Padahal emang begitu emang enakan. Tapi manifestasinya terjadinya ketika kita tua. Jadi kalau sekarang itu tidak tidak terasa. Ya bagaimana? Ya dok, ini saya dulu pernah konsultasi pas di Cimahi dok, yang ini masalah tulang belakang. Betul. Silakan. Nah, itu memang efeknya duduk agak lama itu memang sering kesemutan dok. Betul. Iya, nah, itu mungkin terapis yang perlu stretching yang dilakukan mungkin yang cocok yang seperti apa gitu. Stretching yang cocok dilakukan itu sebenarnya ini. Ada kesemutan itu bisa ada beberapa kemungkinan. Dia hampir pasti ada jepitan saraf. Jepitan saraf itu bisa dua, karena otot yang kalau kesemutannya kaki ya, karena otot bokong yang kaku itu biasa kita sebut dengan piriformis syndrome ya. Kalau pada laki-laki itu sering. Nah, maka stretching yang pertama dilakukan adalah otot bokong ya. Yang kedua bisa karena jepitan di antara sela tulang belakang. Maka stretching yang dilakukan adalah mohon maaf tadi saya kurang ya mau menambahkan stretching untuk otot punggung bisa dengan cara begini. Nah, jadi kita menumbuhkan ini badan kita dengan cara begini. Nah, dengan begitu kita meregangkan otot-otot dan membuka ruas-ruas tulang belakang. Nah, hanya saja memang ada beberapa orang yang jepitannya itu bukan karena ruas tulang belakang, bukan karena otot. Misalnya karena penonjolan bantalan sendi. Nah, kalau sudah karena penonjolan bantalan sendi, memang stretching itu hanya meringankan, tidak menghilangkan. Begitu Pak. Nuhun dok, nuhun. Langsung Pak Guru. Ya. Begitu mungkin Dokter Patu saya kembali. Iya, terima kasih Dokter Deta. Ini sayang ya tadi kita ada kendala teknis, jadi kita mulainya agak telat, tapi mudah-mudahan kontennya cukup praktis ya dok ya, bisa kita terapkan di malam-malam pencarian Lailatul Qadar kita. Jadi kalau lupa tinggal putar aja YouTube Berlian Channel ya. Tinggal putar di YouTube, betul. Tinggal putar di YouTube Berlian Channel. Tadi juga ada beberapa di YouTube yang terlambat mengikuti, ingin diputar ulang, insya Allah akan selalu available di Berlian Channel.
Jadi Ya. bisa jadi panduan juga buat anggota Yayasan Berlian atau penikmat dan Berlian Channel untuk bisa mengefektifkan malam-malam pencarian Lailatul Qadarnya. Ya. Mungkin ini sudah mau bedug maghrib, 17.30-an, tinggal seperempat jam lagi. Dari Dokter Deta mungkin ada penutup, Dok, sebelum kita tutup pertemuan kali ini. Ya, saya sih berdoa mudah-mudahan dengan kita menyamankan diri kita ketika itikaf, kita bisa mengoptimalkan ibadah kita bisa lebih lama, kuantitas dan kualitasnya bisa lebih baik, sehingga ketika Lailatul Qadar lewat ke kita, karena Lailatul Qadar ini semua orang pasti mengalami, semua orang itu pasti lewat Lailatul Qadar. Masalahnya adalah seberapa kualitas dan kuantitas ibadah kita ketika malam itu lewat gitu. Yang akan dikalikan 1000 itu. Kalau kualitas dan kuantitasnya 0, berarti yang dikali 1000-nya 0 gitu. Ketika kualitasnya 60, yang dikali 1000 60, ketika 100 yang dikali 1000 ya 100, yang dikali 1000 gitu. Semua kita akan mengalami Lailatul Qadar, akan lewat kepada kita Lailatul Qadar itu. Tapi yang jadi kita ini kan adalah bagaimana kualitas dan kuantitas ibadah kita ketika Lailatul Qadar itu lewat. Nah, mudah-mudahan dengan beberapa peregangan ini kita tetap fit ya menjalani malam-malam kita di 10 malam terakhir. Ya, terima kasih Dokter. Ya, terima kasih Dokter Deta atas ilmu-ilmunya. Mungkin ini ahad terakhir ya kita ketemu dalam bulan Ramadan ini, karena ahad depan sudah Idul Fitri. Ya, Hatur nuhun pisan atas ilmu-ilmunya selama bulan Ramadan. Nanti kita akan coba setting lagi post Ramadan, kira-kira apa yang bisa kita berikan untuk para anggota Yayasan Berlian yang budiman dan para penikmat Yayasan Berlian Channel. Ya, terima kasih. Mungkin kita tutup saja pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah dan subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas ilmunya Dokter Deta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.